Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Udah lama ya saya nggak upload video sob, karena ya kesibukan. Saya lagi membuat channel satu lagi ya. Ini channelnya tentang channel film ya sob, channel film komedi ya. Buat kalian yang pengen tahu channel saya yang satu lagi ya, film yang komedi, ada di pojok atas ya. Kalian klik linknya ya, nanti akan ditujukan ke channel saya yang satunya lagi ya. Oke, di sini saya ada motor Honda Astrea Prima ya sob. Ini kendalanya nggak ada pengapiannya ya. Ini mati total ya, karena pengapiannya nggak ada ya sob. Ini saya akan buatkan tutorial ya buat kalian, khususnya para pemula ya yang lagi belajar di dunia otomotif, khususnya motor ya sob. Ini tentang memperbaiki bagian pengapian di motor Honda ya. Ini motornya adalah motor Honda Prima ya sob. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Mantap. Oke, kita langsung aja ya, kita cek bagian mana dulu yang harus kita cek ya kalau ada kasus motor yang pengapiannya hilang ya, atau nggak ada pengapian sama sekali ya ke businya sob. Oke, kita cek dulu ya bagian businya, kita lihat. Oke, kita cek dulu ya sob, ini bagian dari kabel busi ya, kita cek dulu pengapiannya. Bisa dilihat ya seperti ini nggak ada sama sekali percikan api ya dari kabel kuil ini ya. Nah, kita cek ya sob. Nah, ini nggak ada sama sekali api ya sob dari kabel kuil ini ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini buat kalian ya, khususnya para pemula, kita harus cek dulu bagian-bagian yang sebelum ke jalur kabel kuil ini ya, atau sebelum jalur ke kuil ya. Kita harus cek bagian spool pengapian, terus bagian CDI ya. Kita cek semuanya apakah bagian-bagian itu masih normal. Nah, dan misalnya kalau bagian-bagian yang barusan saya sebutkan ya, misalnya spool sama CDI itu ada yang nggak normal, berarti salah satu komponen itu yang nggak normal harus kita ganti. Namun misalnya kalau semua komponen spool terus CDI itu semua normal, tapi tetap nggak ada pengapian ke sini ke kabel kuil, berarti ada masalah di bagian kabel ya sob, jalur-jalurnya ya. Entah itu putus atau gimana, saya kurang tahu ya. Yang penting kita cek dulu satu-satu biar mengetahui apa saja yang harus diperbaiki sob. Oke, kita cek dulu ya bagian dari keluaran kabel spool ya. Dan untuk bagian keluaran kabel spool ya sob, ini warnanya warna hitam leres merah ya, atau hitam polet merah ya. Kita cek dulu ya menggunakan kabel bekas seperti ini sob. Kita cek dulu dari sini apakah ada apinya atau gimana ya. Kita cek dulu. Kalau misalnya ini dari spool gak ada apinya, berarti fix spool ini harus diganti atau bisa juga dililit ulang ya. Dan kalau misalnya ada, berarti komponen yang lain setelah jalur spool ini ya, misalnya CDI atau soket-soket CDI ya, soket CDI ya. Kita lihat dulu ya. Kita percikan ke massa atau ke bodi ya sob. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada ya, ini ada percikan api, berarti ini bisa dipastikan kalau spool pengapian ini masih normal ya, masih mengeluarkan api ya. Berarti ini kemungkinan ada di jalur setelah spool, yaitu kabel ataupun CDI yang udah mati ya. Kita cek ya bagian CDI nya sob, karena ini bagian spool udah dipastikan hidup ya, karena mengeluarkan api ya sob. Dan oke, ini adalah bagian CDI ya sob. Ini CDI nya sebelah kiri ya, buat motor Supra atau pokoknya series Honda ya, Astrea itu pokoknya keberadaannya di sebelah kiri ya. Semua series Astrea sepengetahuan saya itu keberadaan CDI nya ada di sebelah kiri ya. Dan kelihatannya ini adalah CDI lokal ya, udah diganti CDI nya, bukan bawaannya lagi ya. Kita cek ya sob dari sini, misalnya dari spool pengapian ada ya, kita cek jalurnya yang ke sini ya, yang dari spool ini
hitam leres merah ya. Kita cek dari sini apakah sampai atau tidak ya apinya ke soket CDI ini ya. Kita tinggal buka saja ya, ini soket CDI nya. Lalu kita masukkan kabel ya. Kita masukkan kabel seperti ini ke jalur spool ya, warna hitam leres merah ya. Nah seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan apometer ya sob, untuk mengetahui apakah ada yang putus atau gimana ya kabel dari spool ini. Kita cek dengan apometer ya, atau juga bisa langsung dengan cara manual seperti ini. Kita masukkan kabel ke soket hitam leres merah ya, kita percikan seperti tadi ya ke masa atau ground sob. Kalau misalnya ini ada dari sini, berarti dipastikan kabel ini nggak ada yang putus ya sob. Dan ternyata di sini ada ya, ada apinya ya, sangat bagus sekali, sangat biru. Berarti ini kabel dari spool pengapian yang masuk ke soket CDI ini berarti normal ya, nggak ada yang putus ya sob. Hingga sekarang kita cek bagian yang keluar ya, keluar dari CDI ini bagian coil ya, hitam leres kuning ya. Ini bagian yang keluar ya, kita cek bagian yang keluarnya apakah ada dari jalur coil ini ya. Misalnya kalau jalur ini ada ya, berarti dipastikan CDI gak apa-apa dan soket-soketnya juga ini aman ya. Kalau dari jalur warna hitam leres kuning ini ada apinya ya. Kita masukkan lagi ya sob ini CDI nya ya, karena udah dipastikan jalur dari kabel spool ada ya. Kita tinggal cek bagian keluaran CDI ini ya, jalur yang ke coil yang warna hitam leres kuning ya sob. Kita cek lagi seperti ini ya. Kita masukkan kabelnya, lalu soketnya juga kita masukkan ya ke CDI ya, seperti ini ya sob. Nah, seperti ini ya, biar gak copot ya waktu kita mengetes pengapian ini ya, pengapian CDI ini. Nah seperti ini ya. Kita langsung cek ya ke body ya, atau tempelkan ke baut atau ke apa saja ya. Yang penting itu adalah jalur ground ya. Kita percikan seperti ini apakah keluar api. Kalau misalnya ini keluar api dari CDI yang menuju ke coil, berarti fix CDI dan soket-soketnya dan juga kabel-kabelnya ini gak apa-apa ya. Kita tinggal cek jalur yang ke coil ya, yang ke sebelah dalam ya. Nah ini ada ya sob. Nah ini ada ya. Nah ini bisa dilihat ya, ada ya percikannya. Nah, berarti ini jalur CDI ya yang menuju ke coil normal ya. Kita tinggal cek bagian coilnya, bagian kabel coil atau masanya ya. Ditakutkan masa yang ada di coil itu udah karatan atau gimana ya, atau putus atau gimana lah. Yang penting kita sudah cek dari bagian spool sama yang ke CDI ini normal ya semuanya ya. Dari mulai kabel, dari mulai api dari spool ya, ini semuanya normal. Kita tinggal cek yang ke bagian coil ya sob. Oke, kita buka lagi ini bagian soketnya. Kita masukkan seperti ini lagi ya sob, seperti yang semula ya. Lalu kita cek bagian yang ke coil ya, soket coil dari keluaran CDI ini ya, yang menuju ke coil ya. Kita tinggal cek warna hitam leres kuning ini, kita cek ya di bagian coil sini ya. Kita buka dulu bagian akinya ya, karena ada di sebelah kanan ya. Oke, kita bongkar dulu ya sob. Ini bagian penutup atau bagian tempat dudukan akinya kita bongkar dulu ya, karena coilnya posisinya ada di dalam dudukan aki ini ya. Itu untuk motor seri Astrea ya, ada di dalam sini ya. Oke, kita bongkar dulu akinya seperti ini, dan kita bongkar dudukannya juga ya. Dan di sini bisa kelihatan ada jalur untuk ke coil ya. Dan ternyata bentar, kayaknya ini ada yang putus ya, karena digigit tikus kayaknya. Nah seperti ini ya kondisinya.
Dan ternyata ini penyebab dari motor ini gak ada api. Ternyata ini kabel yang menuju coil dari CDI yang kuning atau yang warna hitam leres kuningnya ini putus ya. Kayaknya ini digigit tikus ya sob. Dan seperti ini kondisinya ya. Ternyata ini adalah penyebabnya, kabel yang dari CDI yang hitam leres kuning ini gak sampai ke coil ya. Jadinya ke kabel coil juga enggak keluar api ya, karena ini putus ya di tengah jalan nih sob. Kita sambungkan lagi aja ya, karena ini putus ya. Fix ini kabel yang menuju ke coil dari CDI ini putus ya sob. Jadi enggak keluar api di bagian kabel coil ya. Kita sambungkan dulu seperti ini ya. Dan ternyata ini penyebabnya adalah biang keladinya adalah si tikus bandel ya. Oke, ini sudah terpasang ya sob. Dari kabel keluaran CDI yang menuju ke coil ya, ini sudah terpasang lagi. Dan langsung kita cek ya, apakah sekarang sudah ada apinya. Karena kalau tadi kan putus ini ya, bagian keluaran dari CDI ya yang menuju ke coil ya. Kita sambungkan dan kita cek lagi di bagian kabel coilnya ya. Dan misalnya ini sudah ada, berarti fix penyebab dari pengapian ini hilang adalah kabel yang udah putus. Penyebabnya digigit tikus ya sob. Oke, kita cek ya. Dan seperti itu ya cara cek pengapian ya di motor Honda. Kita cek satu-satu ya, dari bawah dulu, dari 10 pengapian, lalu ke CDI, lalu kita ke coil ya sob, yang terakhir ya. Dan sekarang kita cek ya bagian kabel coil ini apakah udah ada apinya atau belum ya. Dan sekarang ternyata udah ada ya sob, udah normal ya. Sekarang udah ada apinya, ternyata fix ya. Penyebabnya adalah kabel coil dari CDI ini putus ya. Kalau sekarang udah ada ya. Oke, kita perbaiki dulu, kita benerin dulu ya kabelnya, karena tadi hanya disambungin dulu ya. Kita harus benar-benar ya membungkusnya dengan isolasi ya, biar gak digigit tikus lagi ya. Ini harus benar-benar ya dibungkus biar gak ada korsleting atau apa ya. Ternyata ini penyebabnya hanya putus dari kabel CDI yang keluar ya untuk jalur ke coil ya, yang warna hitam leres kuning ya. Ini kita ganti sob, kita perbaiki, kita sambung dengan menggunakan kabel yang masih bagus ya, karena ini kabelnya kayaknya ini udah tipis ya, kabelnya kabel tipis. Kita ganti dengan kabel yang lebih tebal ya. Nah, ini They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. Nah, ini sudah aman, sudah terbungkus. Kita bungkus lagi ini biar lebih aman lagi semuanya. Kita satukan seperti ini biar lebih rapi ya sob, biar gak berantakan ya, biar ini kelihatannya rapi ya, gak berantakan. Kita bungkus seperti ini. Masukkan lagi, dan kalau sudah seperti ini kita masukkan lagi ya, ini dudukan akinya, dan fix ini udah ada setrumnya ya ke kabel busi atau ke kabel coil ya. Kita tinggal pasangkan lagi seperti ini sob.
normal ya. Apinya udah ada ini. Oke, ini udah terpasang sob. Ini sudah terpasang, kita tinggal kita cek ya. Kita coba cek hidupkan motornya, karena apinya sekarang udah ada ya. Oke, kita cek lagi ya, sekali lagi sob. Kita cek dulu sekali lagi apinya ya. Kita cek sekali lagi ya. Maksudnya ada yang berubah ya atau gimana ya? Maksud tadi memasang kabelnya kembali. Dan ternyata masih aman ya. Titik penyakitnya ada di kabel yang dari CDI yang menuju kuil, itu putus di tengah jalan ya. Penyakitnya dari situ ya sob, bukan dari CDI dan bukan dari spool pengapian ya. Oke, kita coba hidupkan ya sob. Kita coba hidupkan motornya ya, apakah hidup ya atau gimana ya, karena apinya sekarang udah ada ya. Seharusnya ini langsung hidup ya, karena apinya udah normal ya. Dan sekarang udah hidup ya kembali motornya kalau tadi mati total. Oke, sekian dulu video dari saya tentang memperbaiki pengapian di motor Astrea ya, atau series Astrea ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Yuk, mantap.